Sosok dan sumber kekayaan Nasir Al-Khelaifi, Kolongmerat Qatar dan pemilik PSG. Nasir Al-Khelaifi menjadi sorotan ketika Piala Dunia. Pemilik klub Paris Saint-Germain itu berasal dari Qatar, di mana tempat Piala Dunia 2022 berlangsung. Tak heran dirinya selalu terlihat menonton pertandingan ketika para pemain PSG berlaga di Piala Dunia 2022. Lalu, seperti apa sosoknya dan berasal dari mana kekayaannya? Profil Nasir Al-Khelaifi. Sosok dengan nama lengkap Nasir bin Ghanim Al-Khelaifi lahir di Doha, Qatar pada 12 November 1973. Menurut laporan dari Goal International, ayahnya adalah nelayan mutiara. Adapun Taipan Qatar, Nasir Al-Khelaifi memiliki kekayaan 6,5 miliar pound atau 125 triliun rupiah. Kekayaan itu berasal dari segudang bisnisnya, termasuk posisinya sebagai Presiden Bain Media Group, Ketua Qatar Sport Investment, Presiden Paris Saint-Germain, Presiden Federasi Tenis Qatar, dan Wakil Presiden Federasi Tenis Asia Barat. Ketika Nasir Al-Khelaifi membentuk Bain Media Group pada tahun 2014, ia berperan penting dalam mentransisikan Al Jazeera Sport menjadi Bain Sport. Tak lama setelah mewujudkannya, Al-Khelaifi diangkat sebagai ketua dan kepala eksekutif kelompok tersebut. Kini Bain Sport menjadi kiblat tontonan olahraga populer hingga memiliki jaringan di setiap negara di benua Asia dan Eropa. Pendidikan Nasir Al-Khelaifi. Nasir merupakan lulusan Qatar University dan University of Firaus. Saat masih muda, dia adalah pemain tenis profesional sejak 1992 hingga 2004. Rekam jejaknya di dunia tenis juga bisa dilihat di situs Association of Tennis Professional dan International Tennis Federation. Setelah tidak bermain tenis, Nasir Al-Khelaifi menjadi Presiden Federasi Tenis Qatar dan sempat menjabat menjadi Wakil Presiden Federasi Tenis Asia Timur. Lantas, bagaimana ceritanya dia bisa terjun di dunia sepak bola? Semua dimulai sejak tahun 2011 ketika ia menjadi chairman perusahaan bernama Qatar Sport Investment (QSI). QSI sifatnya adalah dana kekayaan negara yang dialokasikan untuk investasi di industri olahraga dan rekreasi di tingkat nasional maupun internasional. Pada Juni 2011, Nasir diangkat menjadi chairman QSI. Lalu, QSI mengakuisisi klub sepak bola PSG. Tak lama Nasir ditunjuk menjadi CEO klub dan ketua dewan direksi. Ia baru menjadi presiden klub pada Oktober 2011. Sejak berada di bawah QSI dan Nasir Al-Khelaifi, PSG berubah menjadi kekuatan baru Eropa. PSG langsung belanja besar-besaran. Ia mendatangkan berbagai pemain top seperti Neymar, Mbappe, dan Lionel Messi. Bahkan, Neymar dan Mbappe memecahkan rekor pembelian termahal. Pada musim 2021 hingga 2022, PSG membuat gebrakan dengan merekrut Lionel Messi, Donnarumma, Achraf Hakimi, bahkan Sergio Ramos. Dengan skuad bertabur bintang, mereka nyaris selalu berhasil menjuarai Liga Prancis dan kompetisi domestik lainnya. Mereka digadang-gadang bakal menyapu banyak gelar, termasuk Liga Champions musim ini. Namun nyatanya, performa tim PSG tidak seperti yang diharapkan. PSG sempat kalah dari tim-tim papan bawah Perancis. Bahkan, mereka terlempar dari Liga Champions di fase 16 besar oleh Real Madrid. Saat gugur, Nasir Al-Khelaifi itu ngamuk hingga diduga mengancam membunuh staf Real Madrid. Tak hanya itu, ia juga dilaporkan menendang bendera wasit karena kesal dianggap tak berlaku adil. Masalah Al-Khelaifi sendiri tak cuma soal mengamuk di lapangan hijau. Pria berusia 49 tahun itu pernah disidang terkait kasus suap pada 2022. Menurut laporan The Sun, Pengadilan Federal Swiss mengajukan banding terkait kasus suap yang menyeret sosok yang juga menjadi chairman Bain Sport tersebut. Pengadilan yang terletak di Bellinzona itu memutuskan untuk membuka kembali perkara yang telah ditutup sejak 2020. Dalam kasus tersebut, Al-Khelaifi diduga juga menyuap ex-sekretaris FIFA Jeremy Valcke agar Bain Sport mendapat hak siar sejumlah ajang bergengsi. Dalam kasus ini, ia menyuap Valcke untuk memperoleh hak tayang Piala Dunia 2026 dan 2030.
Ia kembali didakwa 28 bulan penjara seperti 2020. Sosoknya yang kontroversial tapi pemilik media membuat kehidupan Nasir jarang diketahui. Namun, ada beberapa fakta menarik dari Nasir seperti terlahir dari keluarga nelayan. Nasir Al-Khilafi bukan berasal dari keluarga yang kaya. Sang ayah merupakan nelayan mutiara, sementara sang ibu tidak diketahui pekerjaannya. Sejak kecil ia menunjukkan ketertarikannya ke dunia olahraga. Ia berkecimpung di tenis, tampil dalam 43 pertandingan di berbagai kejuaraan pada 1992 hingga 2002. Ia juga pernah tampil di ajang ATP Tour dan Qatar Open. Keterlibatan Nasir Al-Khilafi di dunia tenis membuat banyak relasi dan membawanya ke dalam bisnis yang lain. Memiliki teman dengan kedudukan dan berpengaruh tinggi. Hubungan pertemanan dengan konglomerat lain seperti Emir Qatar, Sheikh Tamim, jelas berpengaruh dalam kehidupan Nasir Al-Khilafi. Ia mendapat kepercayaan selama 30 tahun dalam beberapa pekerjaan penting di perusahaan Emir Qatar tersebut, Qatar Investment Authority. Nasir Al-Khilafi berhasil mendapat jabatan sebagai Presiden Federasi Tenis Qatar pada 2008. Kemudian ia juga terpilih sebagai Wakil Presiden Federasi Tenis Asia. 3 tahun kemudian, Nasir Al-Khilafi menjadi Ketua Qatar Sport Investment, anak perusahaan dari Qatar Investment Authority, pemilik salah satu stasiun TV dan media ternama. Nasir Al-Khilafi juga menancapkan namanya di dunia media Qatar. Ia merupakan ketua dan kepala eksekutif beIN Sport pada tahun 2013. Ia juga membeli studio Hollywood Miramax pada 2017. Miramax dikenal karena produksi film Good Will Hunting dan Shakespeare in Love. Setelah diakuisisi Nasir Al-Khilafi, Miramax berhasil meraih kesuksesan dengan film Halloween yang di-remake pada tahun lalu. Mereka mengeluarkan biaya produksi senilai 6 juta pounds dan meraih keuntungan mencapai 240 juta pounds. Tertarik berinvestasi dan memiliki klub di sepak bola Inggris. Qatar Sport Investment yang sukses bersama PSG kini ingin melebarkan sayap ke Inggris. Iklim sepak bola Inggris dipandang positif bagi investor asing. Nasir Al-Khilafi pernah dikaitkan dengan pembelian Blackburn Rovers dan Nottingham Forest. Namun kini, ia dihubungkan dengan Leeds United karena pendekatan dengan pemilik klub Andrea Radizani. Namun, hingga kini belum ada klub satupun yang menerima suntikan dana dari QSI di bawah kepemimpinan Nasir. Kehidupan pribadi yang penuh privasi. Kehidupan pribadi Nasir Al-Khilafi juga jarang mendapat sorotan media. Nasir jarang terlihat di depan umum kecuali di pertandingan olahraga.